Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Afni Syedatur Rahma, Melvi Listianti, Mutiara Nofri, Trianingsi, dan Sri Lintang. Kami di sini ingin mempresentasikan resensi film Identitas. Judul film Sejuta Sayang Untuknya, sutradara Herwin Novianto, produser Zairin Zain, penulis naskah Wiraputra Basri atau Amiruddin Olan. Pemain Deddy Mizwar, Siva Haju, Umay Shahab. Genre drama atau family film. Studio Disney atau All-Star. Durasi 90 menit. Orientasi. Film ini bercerita tentang perjuangan aktor Sagala atau Deddy Mizwar untuk membahagiakan putri semata wayangnya, Gina atau Siva Haju. Sagala bekerja serabutan di dunia produksi film, berperan sebagai aktor figuran yang hanya diberi upah harian. Pekerja serabutan inilah yang membuat keadaan ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Adanya perbedaan pendapat antara sang ayah dan anak. Sagala ingin membuktikan dengan pekerjaannya itu, anaknya bisa bahagia dan berhasil. Sebaliknya, Gina merasa pekerjaan ayahnya kurang layak dan ingin menghentikan penderitaan sang ayah dengan cara memintanya berhenti menjadi aktor kemudian mencari pekerjaan tetap. Idealisme Sagala yang mencintai dunia akting selalu berbenturan dengan keinginan sang anak. Wajar saja jika seseorang telah menyukai pekerjaan tertentu. Seberapapun hasil yang didapat, tak akan pernah merasa lelah ataupun kecewa. Meski begitu, mereka adalah ayah dan anak yang tetap saling menyayangi. Sinopsis. Permasalahan bermula ketika Gina yang sudah duduk di kelas 13 alias di SMA membutuhkan ponsel pintar untuk bisa melaksanakan uji coba ujian yang berlangsung secara daring. Gina yang mengetahui kondisi keuangan keluarganya semula tak ingin makin membebani ayahnya yang hanya bekerja sebagai aktor figuran. Bahkan ia rela mendapatkan nilai ujian rendah agar tak usah kuliah sehingga tidak semakin membebani ayahnya. Namun aktor bersikeras untuk tetap ingin membelikan ponsel demi anaknya bisa melaksanakan uji coba ujian. Ia juga memaksa anaknya untuk tetap kuliah meskipun pekerjaannya sebagai aktor figuran tak melulu mendapatkan uang. Adapun situasi ekonomi yang makin mengimpitnya memaksa aktor untuk menanggalkan egonya yang tinggi sebagai mantan aktor yang berbakat untuk berutang kepada banyak pihak serta mempertimbangkan karir lainnya di usia dia yang senja. Sementara di sisi lain, Gina berusaha memahami sikap keras kepala dari ayahnya yang tetap ingin dirinya memiliki pendidikan yang tinggi. Meskipun secara fakta amatlah sulit, bahkan ia diam-diam berusaha mencarikan pekerjaan lain untuk ayahnya. Namun tindakannya ini semakin membuat hubungan Gina dengan aktor yang saling menyayangi menjadi makin rumit dan kompleks. Sementara itu, di tengah situasi panas dingin antara Gina dengan aktor, ada sosok Wisnu Umay Shahab yang terus memberikan perhatian kepada Gina dan berusaha bisa diterima bukan hanya oleh Gina tetapi juga aktor. Analisis film Sejuta Sayang Untuknya tak berhenti pada konflik ayah dan anak, menceritakan kehidupan anak sekolah menengah atas SMA pada umumnya. Wisnu menjadi teman kelas Gina yang mengerti keadaan selama ini, hingga akhirnya ia pun tertarik dengan kepribadian Gina. Namun sayangnya, Gina tak pernah menanggapi Wisnu karena sifatnya yang judes dan galak. Padahal, selama ini sekolah Wisnu selalu memberi bantuan kepada Gina ketika sedang kesulitan. Perjalanan masa SMA mereka mampu menjadi pemanis dan pelengkap dalam cerita. Di film Sejuta Sayang Untuknya, karena kisah antara anak dan ayah ini penuh dengan pesan tersurat maupun tersirat yang terdapat di dalamnya. Di samping itu, dalam cerita ini tersirat pesan moral, yaitu meski sang ayah hidup sulit tanpa menjalankan kehidupan sebagai ayah yang bertanggung jawab kepada anaknya. Hal ini ditunjukkan kepada Sagala yang selalu mendorong Gina untuk kuliah meski keadaan ekonomi mereka sangat kesulitan. Sagala selalu meyakinkan pada Gina bahwa hanya memiliki pendapatan sedikit tetapi menyekolahkan anak sampai tinggi. Evaluasi film Sejuta Sayang Untuknya. Hanya satu hal yang disayangkan dari film ini,
yaitu terilis di bioskop karena pandemi. Padahal ketika ditayangkan di bioskop dan penonton bisa fokus pada cerita, pesan yang disampaikan bisa benar-benar tersampaikan. Bahkan bukan tidak mungkin membuat penonton sesenggukan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.